Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan saya Etri dan nanti juga akan ada teman saya Mbak Alfiatul ya untuk membantu memoderatori acara hari ini. Alhamdulillah di weekend ini kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Saat banyak pilihan aktivitas-aktivitas yang bisa kita kerjakan, tapi teman-teman semua memilih untuk hadir di kajian online kita. Terima kasih teman-teman. Sama saya mau info juga, untuk jadwal kajian rutin Share It kita, insya Allah akan kita share melalui grup dan media sosial kita ya. Jadi teman-teman bisa follow sosmednya kita. Untuk akun Instagramnya di @shareitgo dan Facebooknya di ShareIt Sidoarjo ya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya, semoga yang sakit segera disembuhkan dan yang diberikan kesehatan bisa sama-sama menjaga ini ya kesehatan ya, karena kan kita memang COVID-nya ini lagi naik lagi gitu. Jadi jangan lupa untuk jaga prokes ya teman-teman ya. Oh iya, untuk temanya kita hari ini kan memang temanya resepsi nikah syar'i ya. Seperti yang teman-teman tahu, kajiannya kita hari ini kan bertemakan tentang resepsi nikah syar'i. Nanti bersama pemateri kita Ustadz Marzuki Imron. Jadi ada yang tanya nih, kira-kira kalau misalnya mereka sudah nikah, boleh nggak sih join kajian hari ini? Tentu saja boleh dong, karena namanya ilmu itu kan nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah menikah pun, nanti kita bisa share ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih single gitu, tentang ilmu yang dibutuhkan itu apa aja sih gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada pengalaman-pengalaman ini bisa sharing juga, atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa di-list dulu ya. Nanti kalau misalnya Ustadz sudah mengisi materinya, bisa disampaikan juga biar nanti dibantu jawab sama Ustadznya. Ini sembari nunggu Ustadznya gabung, mungkin teman-teman ada apa ini ada pengalaman-pengalaman apa gitu yang mau di-sharingkan ke kita, atau ada masukan-masukan apa nih untuk kita di komunitas kajian Share It ini. Untuk kajian offline-nya kita memang belum ada ya, karena kan ini kita lagi, yaitu COVID-nya kita kan lagi naik, jadi untuk amannya sambil menjaga kesehatan bersama ya, kita adakan kajiannya secara online dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada info apapun pasti kita share di sosial media kita ya. Untuk teman-teman yang belum gabung bisa follow sosmednya kita ya. Jangan lupa di akun Instagramnya Share It yaitu di @shareit.go dan Facebooknya di Share It Sidoarjo gitu. Jadi di sana nanti ada link-linknya. Kalau misalnya ada kajian pekanan nanti teman-teman bisa gabung di sana. Ada grup WhatsApp-nya juga untuk ikhwan dan akhwatnya ya. Menurut teman-teman untuk pernikahan syar'i itu gimana sih? Gitu. Mungkin bisa sharing-sharing dulu ya. Karena ngomong-ngomong masalah pernikahan itu kan eh, memang nggak ada habisnya. Jadi temanya aja nggak pernah habis untuk dibahas gitu. Karena menikah itu kan memang solusi bagi mereka yang mau taat. Kalau sebelum menikah saja kita nggak mau taat pada syariat, lalu apa jaminannya kita akan taat setelah akad? Ya, betul. Ikhtilat, tidak ada ikhtilat ya.
Silahkan yang mau izin jawab. Waalaikumsalam. Menikah tidak boleh ada paksaan dan tidak memberatkan semua pihak, betul. Untuk Ukti Duyana, sudah dimulai kita. Cuman ini kan lagi sharing-sharing. Lagi sharing-sharing ini. Jadi kalau misalnya kita itu tanya, menurut kalian itu gimana sih tentang resepsi nikah yang syar'i itu gitu. Jadi kalau misalnya Ukti Duyana ada pertanyaan juga atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh juga sharing-sharing ke kita ya. Memang karena kan menikah itu bukan jaminan kalau kita itu bisa lepas dari maksiat. Kalau memang benar menikah itu buat kita lepas dari maksiat, pasti data perselingkuhan setiap tahun itu nggak akan semakin meningkat gitu. Jadi memang menikah itu kan solusi ya, solusi bagi mereka yang mau taat. Kalau dari sebelum menikah saja kita nggak mau taat pada syariat, apa sih jaminan kita akan taat setelah akad? Kalau sebelum menikah saja kita nggak mampu menjaga pandangan, apa jaminan kita bisa menundukkan pandangan dari syahwat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan yang bisa menyelisih syariat gitu. Jadi untuk menuntut ilmu itu kan memang nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin masalah pernikahan. Untuk kita sekolah aja, misalnya mau jadi dokter atau mau jadi arsitektur, kan kita harus sekolahnya itu sampai bertahun-tahun. Sedangkan untuk menikah ini kan sebuah ibadah yang kita jalanin sampai akhir hayat gitu. Dan terutama visi misi kita juga harus benar gitu. Jadi kalau misalnya untuk jadi sesuatu yang ada di dunia ini kan sebentar aja kita harus nyiapinnya sampai lama gitu, sampai harus benar-benar matang. Apalagi kalau masalah tentang pernikahan begitu. Betul, setuju, Tirita. Ya, memang kalau misalnya ini penyelenggaraan resepsi nikah yang syar'i itu memang bisa jadi sarana dakwahnya kita untuk edukasi gitu ya ke teman-teman atau saudara-saudara juga gitu. Karena kan memang nggak gampang ya kadang kalau misalnya ngasih tahu ke mereka yang istilahnya itu masih minim edukasinya itu memang harus dengan cara yang baik gitu. Karena kalau misalnya kita ngasih taunya aja caranya keras, otomatis mereka juga kok begini sih gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya kita ngaji itu kan kalau bisa yaitu hard on yourself, easy on other. Jadi maksudnya kita itu jangan terlalu kalau misalnya sama kita sendiri kita standarnya terlalu tinggi nggak masalah. Tapi kalau misalnya sama orang lain ya kita kasih uzur gitu. Jadi kalau misalnya ngasih taunya ke mereka caranya itu ya dengan bisa jadi pertama itu dengan nyontohin kita itu caranya gimana, ngambil sikapnya apa gitu. Karena tujuannya pernikahan itu kan memang bukan hanya di dunia ya teman-teman ya, gitu. Mau kaya, mau terkenal, mau cantik, mau ganteng, kalau misalnya tujuannya sudah beda, ya pasti semuanya bakalan jadi masalah gitu. Terutama waktu sebelum nikah kan kita harus nyamain visi misinya aja sudah sama, otomatis kan eh, namanya menikah itu kan jadi sarana ya, jadi sarananya kita untuk mencapai tujuan karena menikah itu bukan tujuannya kita. Tujuannya kita itu apa? Ya surga gitu. Jadi keridhaan Allah gitu. Jadi kalau misalnya tujuan kita sama, semuanya itu geraknya kita, jadi bersamanya kita sama pasangan gitu. Itu pasti jadi tujuannya sempurna gitu. Semuanya yang kita lakukan pasti punya uh, punya value yang nggak biasa kan. Jadi semuanya itu dilakukan dengan cara yang
meskipun hidup ini nggak akan life is never flat ya, tapi semuanya kalau misalnya segala sesuatunya disandarkan sama Allah, pasti yang kita jalanin itu juga jadi sesuatu yang bernilai gitu. Jadi sesuatu yang bermakna juga. Oh ya teman-teman, ini Ustadz kan sudah gabung nih sama kita. Jadi untuk lebih jelasnya, gimana sih? Jadi gimana sih cara menyelenggarakan resepsi nikah secara syar'i itu? Kita simak sama-sama penjelasannya dari Ustadz kita ya. Silakan Ustadz Marzuki. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan tema yang cukup menarik. Kita bersyukur kepada Allah teman-teman ya, kita termasuk orang-orang yang sama Allah diberikan kesempatan untuk istiqomah yang begitu luar biasa. Barusan saya baru selesai, tidak ada sekian detik, 10 detik ini ya, langsung masuk ke Zoom ini. Sebelumnya saya baru selesai ceramah di tempat yang lain, bercerita tentang bagaimana beratnya istiqomah. Luar biasa, istiqomah itu tidak gampang, istiqomah itu berat teman-teman, berat banget. Maka dengan kalau termasuk orang-orang yang bisa istiqomah, bisa ngaji konsisten seperti ini, yaitu sudah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kan kita sering berulang kan, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah begitu ya. Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya mendapatkan kebaikan di dunia, yufaqihu fiddin, maka dia akan dibuat semakin faqih. Ingat ya, bukan semakin tahu, bukan yu'allimhu, bukan semakin tahu, enggak, yufaqihu fiddin. Jadi dibuat semakin paham, tahu dan paham itu beda. Hadisnya itu dibuat semakin paham, dan salah satu cirinya orang paham ilmu agama itu tiap hari, tiap saat sama Allah itu dia dibuat tertarik ikut pengajian. Dan dengan ini termasuk orang-orang yang konsisten untuk ikut pengajian, itu kita wajib syukuri. Semoga konsisten atau istiqomahnya kita untuk sering ikut pengajian ini menjadi keberkahan buat kita, menjadi manfaat buat lingkungan sekitar kita, khususnya bagi diri kita dan keluarga kita. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim berkali. Beliau yang memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana tata cara pernikahan yang syar'i, termasuk resepsi atau walimatul urs yang syar'i. Gitu di zaman Rasulullah itu juga ada pernikahan syar'i. Ketika Sofia dinikahkan itu juga ada seperti kita makan-makan dan sebagainya. Walimatul ars atau pernikahan yang pernikahan atau resepsi yang syar'i itu bukan berarti ketika musiknya diganti dengan maher zain gitu, bukan ya, bukan berarti yang dangdutnya digantikan solawatan, bukan. Itu bukan definisi resepsi yang syar'i. Tapi nanti kita akan mulai ulas sedikit demi sedikit tentang bagaimana pernikahan resepsi syar'i atau walimah yang syar'i itu seperti apa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa hal kesalahpahaman tentang definisi pernikahan atau resepsi syar'i. Yang paling sering ada di dalam pikiran kita, kalau yang namanya resepsi syar'i itu dinikahnya dikasih pembatas ya, kayak kain hitam atau ditutup, itu yang paling sering muncul di dalam pikiran kita itu yang seperti itu. Padahal nggak melulu seperti itu. Nanti kita bahas, perlukah dikasih kain pembatas ketika kita mau melaksanakan resepsi atau walimatul ars itu tadi. Perlukah itu? Nanti kita akan bahas itu secara pelan. Nah, kita mulai bahas dulu secara definisi yang paling sederhana. Apa istilahnya? Walimatul ars itu apa sih? Walimah itu artinya, kalau bahasa Arabnya walimah itu bertemu, ngumpul ya, ketemuan. Nah, bahasa Arab walimah itu artinya itu awalnya itu bertemu. Lalu secara istilah walimatul ars itu diartikan undangan makan. Jadi walimah itu awal mulanya ya cuma ketemu tok, definisi bahasa Arab ya. Tapi ketika diistilahkan dalam definisi istilah secara istilah, dimaknakan secara istilah, apalagi istilah fikih dalam arti ini ya, maksudnya istilah fikih ya. Walimatul ars itu artinya undangan untuk makan. Jadi ingat ya, definisi walimatul ars itu undangan makannya.
Saya ulangi, undangan makannya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang walimatul urus, itu kepala kita tuh makan-makan. Meskipun sebenarnya asal mula walimah itu tidak hanya sekedar makan-makan untuk pernikahan. Ya, jenengan apa namanya, undang teman-teman untuk apa istilahnya itu, untuk apa ya, syukuran rumah itu juga walimah. Asal mula walimah itu. Cuman sekarang kata-kata walimah itu lebih diarahkan kepada pernikahan. Nggih, secara fikih memang betul. Walimatul urus itu undangan makan-makan untuk pernikahan, gitu nggih. Jadi walimah itu lebih ke arah makan-makannya. Apa nanti hukumnya walimatul ars dan sebagainya. Nggih, seringkali kan karena undangan makan-makan itu kita tidak hanya menemukan di pernikahan, gitu nggih. Jadi kan kalau tahu akikoh, itu kan juga undangan makan-makan tuh. Meskipun sunnahnya itu bukan undangan makan-makan. Akikoh itu sunnahnya bukan orang diundang. Akikoh itu sunnahnya jenengan nyembelih kalau sudah punya anak itu jenengan nyembelih, kalau anak perempuan satu anak laki-laki dua ini kalau sudah nyembelih, nah itu hasil sembelihannya diberikan ke tetangga, itu sunahnya begitu. Kalau sekarang kan dibalik kan ya, tetangga yang datang ke rumah kita, iya enggak apa-apa, enggak masalah sih, meskipun ada beberapa sebagian ulama yang mengatakan itu makruh, ya enggak masalah sih, cuman sunahnya dulu itu di zaman Rasulullah itu bukan orang undang, tapi disembelih kasih makan apa disembelih jadikan makan, kita biasa jadikan gulai atau sate gitu kan ya. Terus diberikan ke tetangga, nah itu sunahnya begitu, apa namanya, bukan mengundang tapi makanannya yang diberikan ke orang lain gitu. Tapi kalau mau mengundang pun itu oke, boleh-boleh saja. Nah balik lagi, walimatul urus itu, bentar, tak matikan WhatsApp saya, mulai kelondang-kelondang sebentar. Baik. Nah, walimatul urus itu tadi bahasa yang paling sederhana itu undangan untuk makan-makan, apa namanya, untuk makan di pernikahan. Ingat ya, jadi walimatul urus itu bukan kondangannya apa, bukan apa mantennya harus nunggu duduk di depan kayak raja dan ratu sehari, bukan. Walimatul urus itu bukan itu, tapi walimatul urus itu undangan makannya. Yun saya kalau di teman-teman yang apa di teman-teman yang kematian atau tahlilan itu namanya mat'am, makan-makan, sama itu makan-makan ketika berkumpul apa momen orang meninggal. Kalau dalam bahasa fikihnya itu mat'am, itu kalau kalau di orang yang meninggal ya, tapi kalau untuk pernikahan namanya walimah itu tadi. Nah, oke, akan kita bahas sekarang. Lalu apa hukumnya mengadakan walimatul urs? Walimatul urs itu hukumnya sunnah muakkad, apa sangat dianjurkan. Apa dalam sebuah hadis Rasulullah apa menyampaikan, Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Sofia dengan hidangan kurma dan minyak. Ya, jadi apa minyak kasturi itu ya, minyak yang dulu masih bisa diminum itu. Jadi pernikahan para sahabat, pernikahan putrinya Rasulullah pun itu dirayakan, diundang makan. Jadi makan-makan dan sebagainya. Ustadz, apa di zaman Rasulullah itu ono buah? Nah, nanti kita bahas nih. Kita kan mesti kalau bahas makan apa kalimat terus itu langsung dibahas boboan. Kok sih nanti itu dibahas itu boboan itu. Nah, kita bahas. Tapi secara sunnahnya memang ada acara untuk makan-makan dan apa mengundang tetangga kanan dan kiri. Beda sama akikoh. Kalau akikoh saya bilang ya, kalau akikoh itu habis menyembelih kambingnya diberikan ke tetangga. Jadi kalau akikoh itu bukan mengundang tapi diberikan. Tapi kalau walimatul urus kebalikannya, orang diundang terus dikasih makan. Tujuannya apa? Salah satu menjadi saksi pernikahan, menjadi saksi bahwa telah terjadi pernikahan. Salah satu bukti. Jadi kan memang dalam pernikahan kan butuh dua saksi itu tadi. Nah, selain dua saksi itu tadi memang sudah sah, cuman akan lebih afdol, akan lebih disukai kalau makin banyak orang yang sudah tahu kalau jenengan sudah menikah. Nah, itu loh, menghindarkan fitnah. Jadi salah satu hikmahnya walimatul urs itu. Jadi yang pertama teman-teman, hukumnya itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Baik, lalu Ustadz, kapan tadi hukum ya? Kapan waktu penyelenggaraan walimatul urs? Jadi secara umum jumhur ulama mengatakan walimatul urs itu dilaksanakan boleh kapanpun. Boleh kapanpun, saya ulangi, boleh kapanpun. Tapi mustahab atau sunnah lebih disukai itu dilaksanakan, maaf kalau bahasa saya dilaksanakan setelah terjadinya dukhul, atau terjadinya jima. Maaf ya. Maksudnya ketika suami istri sudah malam pertama, baru setelahnya apa walimatul urs. Jadi sunnahnya itu begitu.
Saya ulangi nggih, walimatul urs itu dilakukan ketika suami istri sudah malam pertama, baru keesokan harinya, atau nyun sewu, maaf, maaf, kalau kurang sopan, bukan malam pertama, atau pagi pertama, atau siang pertama misalnya, nyun sewu, nggih, nyun sewu. Walimatul urusnya mungkin malamnya. Jadi walimatul urus itu setelah terjadi proses jima, hubungan suami istri itu tadi. Nyun sewu, nggih. Itu sunnahnya. Meskipun kalau nggak seperti pun juga boleh. Cuman sunnahnya itu begitu. Cuman kalau di Indonesia itu kan kebalikan toh ya. Kalau di Indonesia kan enggak. Habis walimatul urus baru nyun sewu suami istri hubungan suami istri. Makanya kan kadang mantenan ku sedang mulai ki wong gak boleh-boleh saya dunia nyangkru iki manteni gak sungkan nek manteni kan kadang begitu. Karena kebalik. Harusnya itu nyun sewu kalau di sunnah di buku ini jelaskan sunnahnya itu nyun sewu suami istri jima dulu, hubungan suami istri ya terjadi, baru keesokan harinya atau setelahnya terjadi walimatul urs. Ya gitu ya, sunnahnya begitu. Kalaupun selain itu juga nggak apa-apa, diperbolehkan karena memang tidak ada batasan. Para ulama ngomong boleh kapanpun walimatul urs itu. Oke, lalu yang kedua, apa hukumnya menghadiri undangan? Wah, ini sore ini. Aku sering nggak teko ya dia. Baik, teman-teman menghadiri undangan walimatul urs itu para ulama terbagi menjadi tiga. Baik itu dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, di madhab mereka masing-masing itu terpecah menjadi tiga. Jadi bukan begini, Hanafi mengatakan ini, Maliki mengatakan ini, Syafi'i enggak. Di empat-empatnya itu di tubuh madhabnya masing-masing itu terpecah menjadi tiga jawaban. Apa hukumnya menghadiri walimatul urs? Apa hukumnya? Hukumnya yang pertama, hukumnya itu fardu ain. Jadi setiap orang yang mendapatkan undangan, dia wajib datang. Dia wajib datang, kecuali karena halal darurat ya, maksudnya sakit atau apa gitu. Dia wajib fardu ain datang, karena itu sebuah undangan kan. Kita sama-sama tahu kan 5 kewajiban muslim atas muslim yang lainnya, dan mengucapkan salam, datang apabila diundang, menjenguk ketika sakit, mensolati jenazah kan gitu-gitu. Kita maka para ulama dengan berbagai macam dalilnya itu di sini dijelaskan dalam riwayat Bukhari itu apabila kamu diundang walimah maka datanglah. Itu dari hadis itu para ulama itu menjelaskan ternyata datang ke acara walimah itu berhukum wajib. Maka kalau dia tidak datang itu jadinya dosa. Saya ulangi, ketika dia tidak datang jadinya dosa. Ini pendapat pertama. Hanya saja pendapat yang pertama ini masih ada tapinya. Saya ulangi, pendapat yang pertama ini masih ada tapinya. Maksudnya kayak gimana, Ustaz? Dia tidak akan kena kewajiban kalau satu, undangan itu tidak secara spesifik. Maksudnya ya Ustaz, contoh begini, mengundang kepada kampung. Nah, kalau cuma menyebut mengundang kepada kampung itu tidak spesifik, maka jenengan tidak kena kewajiban itu. Karena tidak menyebut nama Anda. Misalnya ini, mengundang kepada Pak Imron. Nah, itu jelas nama saya disebut. Nah, itu harus datang. Tapi kalau mengundang kepada kampung itu tidak spesifik, maka kata para ulama, unda itu tidak kena kewajiban. Itu tapi yang pertama. Ada tapi yang kedua, di sini dijelaskan. Tapi yang kedua, kalau di dalam redaksional undangan tersebut tidak dalam tanda petik, tidak bersifat memaksa. Contoh, begini di sini jelaskan. Kalau di undangan itu cuma dituliskan apabila jenengan memiliki waktu berluang, berkenan hadir. Nah, itu namanya bersifat tidak memaksa. Kalau Anda mau hadir, kami akan senang jika Anda berkenan. Nah, itu undangan yang tidak bersifat memaksa. Nah, kalau kalimatnya seperti itu pun di sini dijelaskan bahwa yang model kayak begini itu juga tidak kena kewajiban. Maksudnya, kalaupun dia tidak datang, tidak kena dosa gitu loh maksudnya. Karena kalimat undangannya itu bukan kalimat yang memaksa. Kalau tidak ada kalimat itunya, tidak ada kalimat yang itu tadi, apabila Anda punya waktu luang atau apabila Anda berkenan, tidak ada kalimat gitunya, maka undangan itu bersifat memaksa. Anda wajib hadir, fardu ain. Tapi kalau masih ada kalimat itunya, itu ya, kata para ulama di sini, itu tidak bersifat maksa, maka ketika tidak hadir pun tidak kena dosa. Bisa dipahami. Jadi pendapat pertama yang mengatakan hukum menghadiri walimatul ars itu fardu ain. Setiap dari kita harus datang. Maka kalau tidak datang, hukumnya dosa besar. Di sini disebutkan dosa besar, bukan dosa biasa, dosa besar. Maka ini diundang astagfirullah. Ini saya sering, masya Allah, sering nggak bisa datang karena banyak hal gitu. Tapi sekali lagi teman-teman,
Kalau kita tidak punya halangan itu memang diwajibkan datang. Itu pendapat yang pertama, Meskipun ada tapinya yang dua tadi. Nomor dua, pendapat yang kedua, walimatul ars itu tidak hanya bukan hanya tidak berhukum fardu ain, tapi cuma berhukum sunnah. Apa alasannya para ulama mengatakan ini sunnah? Mereka bilang makan itu adalah hak milik seseorang tersebut. Nah, undangan makan itu kita diminta untuk makan harta atau hak miliknya dia. Sedangkan hukum asal hak milik seseorang itu kita tidak punya kewajiban untuk memakan hartanya orang lain. Itu cuma undangan. Jadi hukumnya kena sunnah, tidak sampai jadi wajib. Nah, pendapat ini yang paling banyak dipakai ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Meskipun di dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan wajib kayak tadi. Jadi memang terpecah memang. Tapi ini beberapa ulama Syafi'i yang lain juga ngomong, ini akhirnya menjadi sunnah doang, nggak sampai wajib. Kenapa? Karena itu alasannya. Makan itu adalah harta milik si yang punya. Nah, kita itu tidak punya kewajiban untuk menghabiskan atau memanfaatkan harta milik si empunya. Kita cuma diundang. Jadi hukumnya hanya bernilai sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ini pendapat yang kedua. Nah, lalu ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini pertengahan dari pendapat kedua dan pertama. Apa itu? Pendapat yang ketiga bilang mendatangi resepsi atau walimatul arsy itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa, Ustaz? Pokoknya adalah salah satu di antara mereka yang diundang itu datang. Pokoknya salah satu yang diundang itu teko, maka hilang kewajiban fardunya. Sama kayak sholat jenazah itu loh. Ada satu saja yang menyolatkan, yang lainnya tidak kena dosanya. Jadi itu ada tiga pendapat tentang hukum mendatangi walimatul urs. Itu yang pertama fardu ain, yang kedua sunnah muakkad, yang ketiga fardu kifayah. Kalau kita mah gak usah dikasih nggak usah dikasih hukumnya. Wis kalau diundang mantain aja mesti teko gitu kan ya, karena bayangan kita makan gitu deh, makan prasmanan gitu ya. Apalagi ngerti nek iki sing ngundang sugih, wah itu tambah cocok wis gitu aja. Baik, gitu nggih. Jadi itu hukum menghadiri walimatul urs. Sekarang kita akan mulai bahas tentang istilahnya hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyelenggarakan walimatul urs. Masya Allah, gitu kita di pembahasan ini kalimat pertamanya rada ngeri, langsung ditaruh di depan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam walimatul urs. Satu, apa itu tidak boleh boros dan berlebihan. Nomor satu itu langsung kita sudah pernah tahu ya teman-teman ya, dalam hadisnya itu sungguhnya boros atau berlebihan itu saudaranya setan. Dalam ayat surat Al-Isra juga gitu. Sungguhnya pemboros itu adalah saudara setan gitu nggih. Enggak boleh boros, enggak boleh berlebihan. Maksudnya kayak gimana Ustaz? Begini. Mungkin ini contoh saya mungkin kurang tepat. Ini sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Saya ulangi, sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Urusnya masing-masing, enggak bisa sama. Ya, enggak bisa sama. Gini, contohnya begini. Misalnya Anda ngundang 100 orang. Oke, kalau Anda masih menyiapkan 200 makanan, itu sih wajar. Masih wajar. Tapi kalau Anda ngundang 100 orang, Anda nyiapkan misalnya 300 untuk 300 orang. Lah itu berarti dalam tanda petik sudah boros. Karena biasanya kan 2 kali lipatnya. Ingat ya, ini tergantung adat budayanya masing-masing. Mungkin adat yang saya terima begini, bisa beda-beda. Definisi borosnya bisa beda. Bisa jadi di tempat yang lain, misalnya di provinsi yang lain, justru kalau undang 100 itu, kemungkinan yang datang 300. Mungkin kan begitu, saya tidak tahu. Sehingga 300 itu belum tentu boros. Definisi boros tiap orang itu berbeda-beda. Boros itu ketika tidak sesuai dengan kebutuhan, ketika tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, itu boros. Ingat ya, boros itu definisinya dua. Ketika tidak sesuai dengan kebutuhan, ketika tidak sesuai dengan kemampuan. Artinya apa? Ketika Anda membeli atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kemampuan, itu sudah termasuk boros. Ataupun yang kedua, ketika Anda melakukan sesuatu, ternyata memang itu bukan kebutuhan Anda, itu juga boros. Saya ulangi ya, boros itu ketika tidak sesuai kemampuan, ketika tidak sesuai kebutuhan. Ingat ya, mahal itu bukan berarti boros loh. Orang sering salah paham, dikira boros itu mahal. Enggak. Mahal, tapi kalau tepat guna, bener. Contoh simpel ini begini, misalnya begini, Indonesia beli helikopter, mesti murah-murah gitu kan ya. Tuku saya murah, bekas tapi gampang rusak, itu malah jadi boros. Mending beli yang mahal sekalian tapi tepat guna. Helikopternya bisa digunakan untuk
apa transportasi atau untuk pertahanan Republik Indonesia. Nah itu benar mahal, tepat guna. Oke, jadi boros itu bukan berarti mahal. Sekali lagi ya, boros itu bukan berarti mahal. Boros itu ketika syaratnya dua. Tidak sesuai kebutuhan, dua, tidak sesuai dengan kemampuan. Oke, nah kembali lagi di sini, di kitab ini, dari awal langsung dijelaskan. Syarat melakukan walimatul urus itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh boros. Makanya di zaman Rasulullah itu satu kambing, jadi gitu. Satu kambing, gitu. Orang-orang kaya itu satu kambing. Sing soge-soge lho, Usman itu satu kambing. Hadisnya itu satu kambing. Kalau Rasulullah di sini kan dalam pernikahan menikahkan putrinya itu pakai kurma gitu-gitu. Kalau orang-orang kaya itu hadisnya Rasulullah cuma menyebutkan satu kambing. Orang-orang kaya itu Rasulullah cuma menyebutkan satu kambing. Itu menunjukkan kan simpel banget kan, Yun Sewu. Meskipun orang kaya itu berapa puluh kambing itu iso, tapi Rasulullah cuma menyebutkan satu kambing. Gitu ya. Jadi poin pertama, tidak berlebihan dan tidak boros. Poin yang kedua, ketika walimatul itu satu itu, poin yang kedua adalah sama. Jadi di poin-poin awal di sini, yang agak berat-berat semua yang disampaikan. Poin yang kedua, niatnya bukan untuk gengsi. Oke, saya ulangi, walimatul urs niatnya bukan untuk gengsi. Artinya apa Ustaz? Contoh begini, tanggo kurek ngedepno mantenan resepsi 1 juta kak iso minimal aku 200. Nah, kalau jenengan karena gengsi sama tetangga sebelah, sama saudara, sama omongan atau maaf ya, cangkeme netizen plus 62, nah itu tidak boleh. Karena di sini dijelaskan bukan karena gengsi. Walimatul urs niatnya cuma satu. Itu tadi loh. Biar tidak jadi fitnah. Biar sebagai bentuk rasa syukur kalau sudah menikah dan biar tidak jadi fitnah. Semakin banyak orang tahu kalau kita fitnah, kita sudah menikah, maka itu semakin enak rasanya. Tidak jadi fitnah. Maka walimatul urs itu niatnya bukan dalam rangka pamer kekayaan, bukan rangka dalam rangka pamer harta ya. Mau ngadakan di gedung boleh, mau ngadakan di rumah boleh, intinya tidak dalam rangka pamer. Nih, tidak dalam rangka pamer, nggak ada walimatul urus seragamnya podo kabeh, nggak seragam yang paling mahal gitu. Yuk gak apa-apa sih, pokoknya kalau niatnya enggak pamer dan itu tidak berlebihan, enggak boros ya monggo silakan. Ya, walimatul urusnya pamer, sing teko ya pamer bisa, sak tamu-tamune pamer pisan ya, karena takut kalah saingan. Jadi podo ae. Enggak boleh, gitu berhukum dosa. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi poin yang pertama tidak boros atau berlebihan, yang kedua niatnya tidak dalam rangka gengsi atau pamer. Jadi kalau niat dalam rangka gengsi atau pamer baik. Nyunsel maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Kadangkala niat si pembuat acara itu bener gak dalam rangka gengsi dan pamer. Tapi kadangkala kita yang datang itu loh. Kita yang datang itu yang bikin akhirnya orang lain yang mau ngadakan resepsi atau walimatul urus itu akhirnya niatnya pamer. Maksudnya apa Ustaz? Karena pada saat kita datang itu seringkali ngomentari. Ya Allah gedung ini sakwini. Ya manganan kok menu koyo ngono. Nah gitu kan. Gara-gara kalimat-kalimat yang kayak begini tuh akhirnya orang ketika mau mengadakan walimatul urus itu kan langsung wih yo akhirnya apa? Dia itu bikin acaranya megah mewah, panganan ini enak-enak no, cateringnya sono kembang gitu kan ya. Nyebut merek akhirnya ya karena enak, sono kembang itu enak ya. Ya gara-gara itu tadi teman-teman, gara-gara ucapan kita itu loh, komentari walimatul urusnya orang. Nah, ini orang tuh mau adakan walimatul urus itu beban, gak mewah, dilokno tonggo. Nah, begitu. Kadang-kadang ya salahnya dari kita. Maka kembali lagi, tidak gengsi itu tadi ya. Nomor satu tidak boros dan tidak beban. Nomor dua, niatnya bukan dalam rangka gengsi ataupun pamer. Maka sekali lagi, bagi kita orang yang datang, sekali lagi bagi kita orang yang datang menjaga diri untuk tidak mengomentari. Meneng ya meneng. Masih panganan gak enak meneng wis meneng. Masih misalnya gedungnya ongkep wis meneng. Jangan komentari. Karena jangan ketika komentari itu didengar orang lain, selain itu satu jadi ghibah, nomor dua memotivasi orang lain ketika mau menikah, ketika mau resepsi itu kan ya, memotivasi mereka untuk jadi gengsi ya gara-gara ucapan kita tadi. Oke, hati-hati itu poin nomor dua. Sebentar. Baik, poin nomor tiga. Kalau tadi tidak boros, tidak boros sama tidak gengsi. Poin nomor tiga. Nah, ini ya kejadian di kita. Apa itu? Tidak mengharapkan bowoan. Oke, di sini dijelaskan tidak mengharapkan amplop atau kado.
Nggih, saya beritahu nggih, di zaman Rasulullah itu tidak ada buku-bukuan. Ustaz, tapi kalau ada bawaan, ya enggak apa-apa. Tapi jangan niatkan itu. Oh, pas manten, sih, aku metu 50 juta. Pokoknya aku tuh balik 100 sih. Nah, itu enggak boleh. Itu kalau resepsi ya mau dodolan gitu nggih. Dari awal sudah mikirnya itu untung rugi. Oke, maka yang paling nyaman itu, Masya Allah, semoga Allah mengampuni hamba, semoga Allah mengampuni hamba. Maka yang paling nyaman itu ketika nyemplung amplop enggak kayak jeneng. Karena kadang kala kalau kita nyemplungnya amplop kayak jeneng, kita tuh mengharap pokoknya aku ada duit gawe, itu kudu balik. Nah itu loh. Kebiasaan jelek kita tuh begitu. Kebiasaan ya, Ustaz berarti kalau ada orang amplop kita tidak dicatat, ya monggo dicatat, tidak masalah. Terus sekali lagi teman-teman, ya, niatnya sekali lagi niatnya hati-hati sekali. Kalau jenengan bikin pernikahan tuh niatnya investasi, niat nyari untung, itu namanya dagang. Bukan walimatul urs, bukan ingin mensiarkan pernikahan, bukan. Bukan, maka tidak boleh meniatkan golek bowo. Sekali lagi, di sini dijelaskan ditulis jelas, tidak meniatkan diri ingin dapat hadiah atau uang. Nih, maka jadi walimatul urus bukan hanya cuma masalah penataan ruangan duduk. Walimatul urus dari awal, jadi dengan niatnya itu ditoto kabeh. 1, gak boleh boros. 2, gak boleh gengsi. 3, gak niat nyari bawaan. Gak niat nyari amplopan maksudnya ya, gak niat nyari angpau. Kalaupun ada angpaunya silakan. Oke, saya dulu Masya Allah. Oke. Tak sebut ini. Sebentar. Orangnya kalau ada di sini saya sungkan. Terus nggak jadi wis. Saya nanti salah nyebut. Pokoknya begitu. Pokoknya tidak niat diberi apa namanya, tidak niat diberi sesuatu. Karena saya pernah menghadiri pernikahan itu yang ditulis, memang ditulis. Mohon maaf kami tidak menerima amplop atau apapun. Oh, luar biasa itu. Jempol itu pernikahan syariat yang pernah saya datangi ya itu ada pokoknya. Saya pernah tahu itu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Keren gitu, keren. Keren. Saya pernah datang kayak gitu tuh ada. Keren. Gitu nggih. Jadi tidak berniat golek bawaan. Nggih. Baik, itu 3. Yang keempat, nah ini jarang kita temui ya. Ini juara. Nomor 4 tuh jarang kita ketemu karena memang hadis yang kayak gini tuh jarang dipopulerkan oleh para kiai. Ini nggih, apa itu? Ternyata teman-teman, walimatul urs itu hendaknya, bahasa fikihnya di situ mustahab, sangat disukai oleh Rasulullah. Hendaknya mengundang fakir miskin. Saya ulangi nggih, walimatul urs itu justru yang didahulukan itu undang fakir miskin. Jadi nyun sewu, mungkin kita ngitungnya sedekah gitu kan ya, mungkin kita ngitungnya itu. Nggih. Jadi di apa namanya? Di hadisnya itu Rasulullah lebih menyuruh, bahasanya itu fikih itu namanya mustahab, lebih disukai, lebih menyuruh ketika malam urus itu yang diundang fakir miskin. Artinya apa? Kalau Ustadz tapi saya pengen undang teman-teman Anda, ya nggak apa-apa. Sebelum ngundang teman-teman Anda, itu teman-teman yatim, teman-teman fakir diundang di depan, kasih makan. Wis selesai baru nanti jenengan adakan resepsi, monggo. Ataupun sebaliknya, habis resepsi nanti nyun sewu teman-teman yang fakir itu diajak datang ke rumah. Karena ternyata teman-teman sunnahnya itu yang sering jarang di hadis ini yang jarang dipopulerkan. Jadi walimatul urus itu duduk ngundang Atta Halilintar gitu ya, terus apa apa souvenir Bitcoin, souvenirnya kripto itu bukan ya. Itu souvenir cek larang ya, bukan. Ternyata walimatul urus itu ya boleh-boleh aja kayak gitu, tapi yang lebih dianjurkan itu mengundang fakir miskin. Bahkan Rasulullah tuh di sini ya teman-teman ya, hadisnya ini tadi saya sampaikan yang ringan, ini ada hadis yang berat. Rasulullah bilang begini, bahwa walimatul urs yang paling jahat, pemberian makanan yang paling jahat adalah ini kata beliau, makanan walimah yang diberikan kepada yang butuh makan tidak diundang, sedangkan yang tidak butuh malah diundang. Dalam riwayat Muslim, ini redaksinya Imam Muslim. Jadi walimah yang jahat adalah makanan yang diberikan dalam walimah terus ya, yang ketika yang butuh malah tidak diundang, maksudnya butuh di sini redaksinya butuh itu yang miskin tidak diundang, yang kaya malah diundang. Oke, jadi boleh-boleh saja dengan mengundang teman-teman Anda, sahabat Anda, apalagi yang kaya-kaya, monggo. Tapi sama Rasulullah ditegur, diingatkan sama sekali. Justru yang kita perlukan itu orang-orang fakir kita itu apa namanya? Orang fakir-fakir sekitar kita itu yang diundang dikasih makan. Itu momen, bukan hanya momen untuk klarifikasi bahwa kita sudah nikah, bukan hanya momen untuk supaya kita tidak kena fitnah, tapi juga jadi momen berkah sedekahnya kita kepada orang-orang sekitar. Kita kan tahu ya apa namanya kisah Israelia tentang Nabi Ibrahim. Saya dulu pernah cerita, nggak tahu ya di forum ini atau di pengajian yang lain ya.
ketika Nabi Ibrahim dalam tanda petik, saya ulangi, dalam tanda petik dibohongi oleh malaikat Jibril. Kan belum Nabi Ibrahim bicara apa, ada apa seorang sepasang suami istri ini menikah gitu kan, lalu malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Ibrahim, wah Nabi itu besok meninggal dia, besok itu orang itu meninggal, jadi dia tidak menikmati pernikahannya lama, besok dia meninggal. Lalu diperhatikan sama malaikat Jibril, apa Nabi Ibrahim besoknya ternyata tidak meninggal, diperhatikan besoknya lagi ternyata tidak meninggal juga, diperhatikan besok ternyata tidak meninggal juga, sampai puluhan tahun malaikat Jibril, Nabi Ibrahim juga lupa. Terus suatu saat Ibrahim ngomong sama malaikat Jibril, iya dulu kan kamu pernah bilang kalau si itu bakal meninggal, ini sama sekali tidak meninggal. Apa kata malaikat Jibril? Sungguh, awalnya dia tertulis meninggal saat itu keesokan harinya. Tapi sebelum apa keesokan harinya meninggal, pada saat dia mengadakan walimatul urs, itu dia ngasih makan tetangga kanan kirinya yang nggak mampu, orang-orang miskin itu dikasih makan sama dia. Gara-gara ngasih makan orang-orang miskin di sekitarnya, sama Allah dalam tanda petik dirubahlah takdirnya. Akhirnya dia sekarang umurnya panjang. Oke, maka teman-teman yang dirahmati Allah, walimatul urs itu bukan sesuatu yang sepele loh. Kalau dengan tahu dari riwayat Israelia yang barusan saya ceritain tentang Nabi Ibrahim ini. Oke, wali dengan yang nyunsel yang habis setelah ini mungkin akan melakukan walimatul urs, maka apa poin apa utamakan, dahulukan ngasih makan teman-teman fakir miskin atau yatim piatu, itu dulu, utamakan dulu, kasih itu dulu. Baru nanti mikirin yang lain. Gitu, jadi poin nomor 4, mendahulukan untuk apa mengundang fakir miskin. Ya, baik. Poin nomor 5, apalagi Ustaz, walimatul urs yang sesuai dengan syariat. Nah, ini mulai lanjut lagi yang sering kita lupakan. Menghormati waktu sholat. Maksudnya apa Ustaz? Begini, kalau jenengan menyelenggarakan apa ya, menyelenggarakannya di gedung yang kanan kiri jenengan tidak ada masjid, aman, nggak kena hukum ini. Tapi kan yang jenengan misalnya kayak saya ini ngadakan acara pernikahan di rumah, depan rumah saya itu masjid, nah itu masalah. Loh, maksudnya masalah Ustaz, jangan sampai pernikahan jenengan jadi gini, mengganggu orang mau sholat jamaah. Loh, maksudnya ya Ustaz, begini, ini kita tidak bicara sholat maghrib ya. Kita tidak bicara sholat maghrib. Kalau sholat maghrib jelas. Waktunya sangat singkat, jadi kaidah ini tidak bisa dipakai. Kita bicara kalau jenengan mengadakan acara, misalnya tidak di gedung, misalnya tidak di gedung, misalnya di rumah, dan kebetulan rumah jenengan depannya itu masjid. Kebetulan rumah jenengan depannya itu masjid. Maka ini yang ada dua cara. Di kitab ini dijelaskan ada dua cara. Yang pertama, Anda apa namanya mengadakan walimah tersebut, menghubungi takmir masjid, minta tolong apa namanya sholat jamaahnya ditunda setelah selesai ada walimatul urus. Contoh begini deh, misalnya walimatul urus Anda selesai 12:30 misalnya, karena mulainya jam 11 atau setengah 11, baru selesainya 12:30 misalnya, maka Anda minta tolong ditunda sholat jamaahnya apa namanya 12:30, itu boleh, kata para ulama boleh menghubungi takmir masjidnya. Atau cara yang kedua, ketika waktunya sholat, walimatul urusnya berhenti. Berhenti. Jadi tamunya semuanya berhenti, tidak melakukan aktivitas, makan-makannya, ketemu tamunya, berhenti, semuanya sholat jamaah. Jadi Anda yang melaksanakan walimatul urs yang kebetulan dekat rumah Anda, pas ngarepmu, kanan kirimu itu masjid. Nah, ini jenengan harus tahu kaidah ini. Tidak boleh sampai mengganggu orang sholat jamaah. Makanya di sini disebutkan dua cara. Yang pertama, menghubungi takmir masjid, meminta kerelaan mereka untuk mengundur. Misalnya, Pak, nanti kami selesainya baru jam 1. Boleh jamaahnya jam 1. Kalau mereka ridho, lanjutkan. Atau cara yang kedua, pada saat adzan sholat duhur, berhenti. Tidak boleh ada acara walimah. Berhenti. Sholat jamaah. Baru nanti dilanjutkan lagi walimahnya. Gitu, ada dua cara. Ustadz, kalau sholat maghrib nggak bisa. Sholat maghrib waktunya pendek, nggak bisa. Kalau sholat maghrib jelas hanya ada satu prioritas. Apa itu? Berhenti ya caranya. Nggak boleh sholat maghrib ditunda, nggak bisa. Meskipun teman-teman, saya telah menemukan kemarin ketika ngobrol dengan para gus dan para kiai, buat si manten ya,
buat si manten, saya lupa nama kitab apa kemarin. Bentar. Apa ya? Kifayatul Akhyar atau Iyanatul Lidin ya. Saya lupa kemarin. Parokia itu ngumpul, Porogus itu yang ngumpulnya di Facebook ya, diskusi gitu kan. Saya ikut grupnya Porogus sama Parokia itu. Ternyata teman-teman kosor itu, salat kosor itu tidak melulu tentang lupa. Kosor itu tidak melulu tentang lupa. Orang yang nikah itu boleh mengkosor. Mau resepsi nikah itu boleh kosor. Ingat ya. Jadi sekali lagi kosornya ini bukan karena kebiasaan. Jadi dia kebiasaan mengkosor enggak, tapi memang dia punya hajat akad nikah. Itu jadi alasan untuk mengkosor boleh. Boleh ternyata kan biasa kan ada yang orang mantan itu karena pedaknya apa namanya make upnya susah akhirnya ternyata itu boleh. Saya menemukan apa kemarin Korogus itu saya lupa nanti tak cari semoga ketemu. Itu ditunjukkan scan kitabnya itu dalam berbahasa Arab iya apa para ulama mazhab Syafi'iyah itu bukan hanya Syafi'iyah beberapa ulama mazhab yang lain itu membolehkan ketika ada hajat menjadi kosor. Ya, saya dulu tidak ketemu ibarah itu kutipan kutipan fatwa gitu ya. Saya dulu tidak menemukan ini, tapi ya ketika ditunjukkan sama para kiai para gus itu ternyata ada memang apa istilahnya ketika orang itu mau nikah resepsi awal usia akhirnya dia mengkosor sholatnya itu boleh boleh ya, sekali lagi dengan syarat itu tadi dia bukan orang yang kebiasaan kosor maksudnya dia bukan orang yang memang kebiasaan mengakhir-akhir bukan ini karena dia punya hajat nikahan itu tadi alasannya itu. Oke, nah balik lagi ya. Jadi poin nomor 5 menghormati waktu sholat. Jadi buat jenengan yang belum yang sebentar lagi akan menikah, nah itu tolong diatur yang khususnya kebetulan yang jenengan rumahnya dekat masjid ya. Kalau jenengan bikin di gedung, terus kalau masjid kanan kiri enak, aman mau jenengan gedung. Tapi kalau yang adakan di rumah, terus depan apa di sekitar Anda ada masjid, nah itu perhatikan. Karena syaratnya itu harus menghormati waktu sholat. Artinya hanya ada 2 cara di kitab ini di buku ini jelaskan 2 cara. Yang pertama menghubungi takmir, minta tolong sholat jamaahnya diundur, maksudnya nunggu ini acara selesai. Atau yang kedua sebaliknya, pada saat sholat duhur atau sholat apapun ada Anda berhenti. Walimatul urusnya berhenti dulu. Setelah selesai sholat baru dilanjutkan. Jadi misalnya kayak ya kayak Om Jokowi itu tuku loh, Rek. Itu kayak tulisan maaf lagi sholat. Nah sama, kalau ada walimatul urus ya gitu langsung kasih tulisan maaf lagi sholat, tidak menerima tamu dulu. Nah kayak gitu. Gitu bisa kami. Ini poin nomor 5. Wes tak ulang untuk daripada lali ya. Jadi pertama, baik nanti saya cari apa mengkosor sholat maghrib. Tidak ada kosor, kok kosor. Oke ya, sholat maghrib jeneng. Ngapunten Mas Imron, Oh bukan ya, tapi barusan yang kan. Kosor sholat maghrib tidak ada ya. Oh oke. Terus yang Kosor sholat maghrib tidak ada. Ya tadi mungkin saya salah ngomong ya, bukan mengkosor, mengkodok ya. Saya yang salah ngomong ya tadi ya. Kayaknya salah ngomong kodok, maaf ya. Tidak boleh, tidak ada maghrib dan subuh tidak ada kosornya. Tidak ada. Mengkodok, saya salah ngomong tadi kayaknya ya. Mengkodok, maghrib tidak ada kosornya. Di hadis manapun tidak ada. Dari madhab apapun tidak ada. Bahkan yang di Syiah pun tidak ada kosor. Apa namanya mengkosor maghrib, meringkas maghrib tidak ada. Saya salah ngomong ya, maaf. Saya yang salah ngomong. Bukan kosor, tapi kodok. Saya salah ngomong ya. Kodok. Mengkodok maghrib. Baik. Sampai di mana tadi? Bukannya maghrib ya, sholat apapun. Ini apa tentang pernikahan tadi. Oke, gitu nggih. Baik, matur nuwun, terima kasih. Tadi saya lupa kok salah nyebut kosor ya, kodok sebenarnya. Baik, saya ulang nggih. Jadi nomor 1 niat apa namanya? Orang yang resepsi pernikahan itu apa saja yang diperhatikan? Nomor 1 tidak dalam niat untuk apa tidak boros, tidak berlebihan. Nomor 2 tidak dalam niat pamer atau apa gengsi. Nomor 3 tidak mengharapkan hadiah atau buuan, kalau kita nyebutnya buuan ya. Nomor 4 diutamakan mengundang fakir miskin atau anak yatim, mustahab hukumnya. Nomor 5 menghormati waktu sholat. Nah, nomor 6. Nah, ini yang sering kita resahkan. Sebentar, baterai saya habis. Sebentar. Nah, nomor 6 ini yang sering kita resahkan. Haruskah memakai penutup atau memakai hijab?
Jadi haruskah dalam pernikahan syar'i itu kudu penutupi, harus ada hijabnya. Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Dan sekali lagi teman-teman, perdebatan ini bukan hanya di levelnya jenengan. Di levelnya para ulama pun ini diperdebatkan. Apakah walimatul urs itu harus pakai hijab? Nah, ini akan saya sampaikan pendapatnya para ulama yang mengatakan harus dan mengatakan tidak harus. Ini yang pertama, apakah walimatul urs itu harus pakai takbir atau pakai hijab gitu nggih. Yang pakai takbir itu pasti pakai menggunakan surat Al-Ahzab itu nggih. Yang surat yang diceritakan tentang para istri Rasulullah ketika menemui ada orang bertamu lalu kata Rasulullah tutuplah pakai takbir gitu kan. Nah, tutuplah ketika para istri Rasulullah itu ketika mau bicara dengan para sahabat itu harus pakai takbir. Lalu ada seorang sahabat apa namanya Umi Maktum itu berkata pada Rasulullah, wahai Rasul, itu kan sahabat itu yang mau datang ke sini buta gitu kan. Kata Rasulullah, dia buta tapi kamu kan tidak, kamu maksudnya bisa melihatnya, tetap harus pakai takbir, harus pakai tabir, pakai penutup gitu, harus pakai penutup. Nah, ini para ulama dari ayat ini ayatnya mau mewajibkan ketika dalam apa namanya, ketika dalam uh, 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 walimatul urs itu ada takbirnya, atau nyun sewu, atau dalam kajian-kajian itu ada takbirnya. Dulu nyun sewu ya, dulu teman-teman, zaman saya masih SMA saya itu termasuk yang pakai mazhab ini. Saya tidak nyebut ya, pokoknya SMA saya dulu pakai mazhab ini, sehingga ketika kami sholat itu pembatas antara laki-laki dan perempuan tebal banget. Tidak ada ceritanya laki-laki dan perempuan ngobrol, itu tidak ada di tempat kami sekolah dulu itu. Kalau pas sekolah memang kan namanya sekolah umum ya, bukan sekolah Islam. Sekolah umum bukan sekolah Islam. Tapi ketika keluar dari apa namanya, keluar dari kelas itu benar-benar bagi mereka yang anak-anak SKI itu tabirnya kuat banget. Tidak ada ceritanya laki-laki sama perempuan ngobrol tuh tatap wajah itu tidak ada. Jadi yang laki-laki menghadap sana, yang perempuan menghadap sana. Bener, itu saya zaman saya sekolah dulu seperti itu. Saya SMA tahun 98 tuh begitu. Apa sekolahan saya itu ikut mazhabnya begini, harus pakai tabir. Sehingga ketika kami di masjid atau di musola itu tabirnya, jadi ini masjid ya, saya gambarkan masjidnya itu bukan apa begini tuh ya, bukan arah ini, bukan melonjong tapi melebar. Sehingga jamaah laki-laki dan perempuan itu bukan laki-laki depan, perempuan belakang, enggak. Tapi laki-laki di kiri, perempuan kanan. Ya meskipun yang kiri, yang perempuan agak mundur ke belakang. Tapi jamaahnya itu kanan kiri, bukan depan belakang. Karena masjidnya itu bukan memanjang tapi melebar. Ya, kita bisa bayangkan. Ya. Nah, itu nutupnya itu tidak pakai tirai, teman-teman. Jadi tutupnya itu tidak pakai tirai. Sama sekali bukan. Tapi pakai kayu tebel. Jadi tidak ada ceritanya laki-laki dan perempuan ngobrol. Tidak ada di zaman saya tidak tahu sekolah saya sekarang gimana ya, saya tidak pernah ke sana lagi. Tapi zaman kami dulu itu benar-benar pakai kayu tebel yang kalau ngobrol tuh ngobrolnya itu ini kayu gitu misalnya. Ditek tek tek assalamualaikum. Jadi ngobrol di belakang kayu begini. Jadi kan kalau dulu nonton ayat-ayat cinta ya yang saya udah kami lebih ekstrim daripada ayat-ayat cinta. Ya nonton ayat-ayat cinta tahun 2000 berapa itu 7 atau 8. Kami dulu ketika SMA, zaman SKI itu, oh, lebih ekstrim daripada itu. Saya dulu celananya cingkrang banget, luar biasa. Karena SMA kami dulu bermadzhab itu ketika apa beragamanya pakai mazhab itu. Ya karena pakai ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 53 ini. Ya, ketika Pak istri Rasulullah itu disuruh menutup pakai tabir, nggak boleh ngobrol langsung dengan istri Rasulullah itu nggak boleh para sahabat itu. Harus pakai tabir. Ya, itu tadi ya dari Umi Maktum ngomong, ya Rasul, tapi kan itu si itu buta, nggak bisa melihat kata Rasulullah. Dia buta, tapi kan kamu bisa melihat, tetap harus tetap pakai tabir. Nah, dari ayat ini akhirnya dipakai oleh para ulama, laki-laki dan perempuan itu kalau bicara harus ditutup dengan tabir, termasuk bukan hanya pengajian, termasuk walimatul urs. Ini jadi ada yang mengatakan harus pakai tabir. Tahu ya, kayak kain gitu loh, ditutup kain gitu. Jadi kalau jangan satu saat lihat ada pernikahan terus ada kain batas laki-laki dan perempuan, ya berarti dia itu pendapat yang ini, ulama yang ini. Monggo, boleh-boleh saja. Ya, itu yang pertama, nggih. Lalu yang kedua, pendapat yang tidak mengatakan tidak mewajibkan tabir. Nah, ini pendapat yang tidak mewajibkan pakai tabir, pakai penutup, itu pakai ayat yang sama-sama surat Al-Ahzabnya. Nah, menurut ulama ini mayoritas pakai pendapat ini. Mereka malah bilang, loh, ayat itu pengkhususan untuk istri Rasulullah. Takhasusnya itu untuk istri Rasulullah, bukan untuk, maaf ya,
Itu untuk istrinya Rasulullah atau untuk keturunannya Rasulullah, bukan untuk kaum ajam. Kaum ajam itu istilahnya bukan untuk zuriat, bukan untuk keturunan kanjeng Nabi. Jadi yang tabir khusus kayak gitu tuh untuk keturunan kanjeng Nabi. Maka jangan saya kalau jenengan pernah lihat ya begini, lihat yang positif ya, lihat yang positif dalam artian lihat yang dari sisi positif, pokoknya lihat yang positif ya. Kalau jenengan pernah lihat keturunannya kanjeng Nabi yang perempuan atau kita sebutnya Syarifah, ya, itu luar biasa, cadarnya ketat banget. Saya telah menemukan salah seorang Syarifah gitu ya. Jadi kan pasti kenal Buya Ar-Razi, gitu kan yang lagi populer itu, punya murid namanya Buya Zulfikar. Nah, istrinya Buya Zulfikar itu seorang Syarifah. Saya justru kenalnya dulu dari Syarifah itu. Saya kenal lewat Facebook, ngobrol di Facebook dari Syarifah. Itu luar biasa ketat, apa hijabnya luar biasa. Saya lihat fotonya beliau sama suaminya itu hijabnya luar biasa. Ya, karena beliau seorang Syarifah. Ya, beliau seorang Syarifah. Keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, dari sini apa namanya? Para ulama bilang tabir itu hanya digunakan, maksudnya ketatnya tabir kayak tadi itu untuk istri Nabi dan keturunannya Nabi. Kalau selain itu atau kita nyebutnya kaum ajam itu orang biasa. Itu tidak seperti itu, cuma disuruh pakai jilbab gitu aja. Yang mau bercadar juga boleh, tapi keharusan bertabir dipakai tabir penutup itu untuk istri Nabi, para istri Nabi dan keturunan kanjeng Nabi, zuriyah, untuk para zuriyahnya Nabi. Maka kalau bagi mereka menjelaskan nggak perlu walimatul urs dikasih tabir itu nggak perlu, nggak usah, karena ayat itu tidak bicara tentang itu, tapi bicara tentang kehidupan istri atau keturunan kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi dari sisi hadis, para ulama bilang hadis yang disampaikan Umi Maktum tadi, yang di Rasul itu kan tadi itu tadi kan ada yang buta gitu kan ya. Tapi kata Rasulullah tetap kamu harus tutup. Nah, para ulama bilang hadis ini riwayatnya doif. Oh, hadis itu doif, nggak boleh dipakai. Ada para ulama yang mengatakan itu. Jadi ada dua pendapat teman-teman. Pendapat yang pertama, kalau dalam walimatul urs itu harus pakai tabir, itu ada ya para ulama kayak gitu. Ada pendapat yang kedua, ketika walimatul urs tidak perlu pakai tabir. Tapi ingat ya, meskipun tidak pakai tabir, semuanya sepakat. Empat mazhab sepakat. Walimatul urs harus dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Saya ulangi harus dipisah, laki-laki sendiri, tidak boleh campur, kayak pasar gitu tidak boleh. Dipisah. Saya kan tidak pernah nonton, saya tidak pernah tahu nonton konsernya Maher Zain ya. Dulu kan Maher Zain pernah ada di Indonesia ya. Saya tidak tahu. Katanya sih dipisah, saya tidak tahu. Katanya dulu pisah ketika di DBL Surabaya itu katanya dipisah. Ya kayak gitu, terus dipisah, misalnya yang laki-laki depan, perempuan di belakang, atau laki-laki kanan, perempuan kiri, dan begitu. Itu yang syariat gitu, walimatul urus yang syariat begitu, harus dipisah. Di pengajian pun seperti itu ya teman-teman ya, harus dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi bagi yang berpendapat tidak pakai tabir sekalipun, tetap harus dipisah. Tetap harus dipisah. Itu 4 mazhab sepakat, tidak boleh campur jadi satu kayak pasar, tidak boleh. Oke, itu ya. Lalu yang terakhir oh ya, sebenarnya ini bukan yang terakhir. Ini masih ada hubungannya sama ini ya. Masih ada hubungannya dengan kenapa kok tidak pakai tabir? Karena ada hadis lanjutannya, teman-teman. Ada hadis lanjutannya. Apa itu? Hadis dari riwayat siapa itu? Sahal bin Sa'ad. Ini yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang ini nanti dijelaskan dalam Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani itu teman-teman ulama mazhab Syafi'i yang nulis kitab Syarah Bukhari. Syarah Bukhari atau orang nyebutnya Fathul Bari itu loh. Kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis Bukhari. Jadi Imam Bukhari kan nulis kitab Sahih Bukhari itu. Tapi kan Imam Bukhari kan cuma nulis hadisnya toh. Jadi Imam Bukhari itu cuma nulis hadis dan periwayatnya siapa di dalam kitab Sahih Bukhari lah. Muridnya Imam Bukhari yang namanya siapa itu Ibnu Hajar Asqalani nulis kitab namanya Fathul Bari atau Syarah Bukhari. Itu Syarah Bukhari atau Fathul Bari itu isinya bukan hadisnya toh, tapi cerita kenapa hadis itu muncul, terus penjelasannya gimana. Itu namanya syarah yang menjelaskan. Oke, kalau jangan pernah dengar istilah syarah, itu berarti kitab yang menjelaskan. Biasanya kalau kitab syarah itu lebih tebal daripada kitab aslinya. Jadi misalnya kitab Sahih Bukhari itu tebalnya segini, ini kitab Sahih Bukhari segini ya, tebalnya segini. Berarti kitab syarah Sahih Bukhari tebalnya lebih gede lagi. Kenapa? Karena dia menjelaskan
kitab itu tersebut. Dan jenengan kalau tahu ya, makanya kalau dibilang nyun sewu, maaf kalau bahasa kerosakan saya minta maaf. Kalau ada orang saya sudah menguasai terus al-um itu kitabnya Imam Syafi'i. Saya sudah menguasai al-um, langsung ngomong saya sudah menguasai madhab Syafi'i. Itu bohong. Kenapa? Karena kalau Anda mengaku menguasai madhab Syafi'i itu sih dibocok, cuma al-um. Karena kitabnya para ulama madhab Syafi'i itu, misalnya kitab ini ya, engkau disyarah dari tebel. Lah engko sing syarah iki ono syarah meneh dadi tebel maneh. Oh sampai berjenjang-jenjang. Makanya jangan kalau pesantren tuh pelajari satu madhab Syafi'i tok ae kita enggak karuan. Iya Tolibin, apa Kifayatul Akhiyah. Yang simpel-simpel lah, jangan kalau masih SD tuh, zaman saya masih SD itu, aduh, apa itu Sulam, Safina tuh saya dulu kalau SD belajar kitab kuningnya itu sama guru ngaji saya dulu dituntun satu persatu. Itu untuk anak-anak SD ya, fikih pemula. Fikih pemula seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang saya sudah baca kitab Syafi'i yang ini terus merasa mengakui madhab Syafi'i, oh nggak bisa. Kitabnya madhab Syafi'i itu ratusan dan orang yang telah menyelesaikan satu-satunya orang yang telah menyelesaikan ratusan kitab madhab Syafi'i itu namanya Imam Nawawi. Itu dia telah menyelesaikan, menghatamkan semua kitabnya siapa? Kitabnya madhab Syafi'i. Nah, dari menghatamkan seluruh kitab itu tadi, akhirnya beliau bikin buku judulnya apa? Syarah Majmu' al-Muhadzab. Makanya para ulama sekarang kan itu kalau ngecek madhab Syafi'i itu gak bingung-bingung pakai kitab apa, langsung diambil kitabnya Imam Nawawi tadi, Syarah Majmu' al-Muhadzab, penjelasan majmu' kesepakatan para ulama madhab Syafi'i, namanya Syarah Majmu' al-Muhadzab. Yang nulis Imam, tebel banget teman-teman, kitabnya tebel banget. Saya dulu ini berbahasa Arab ya, saya bahasa Indonesia enggak tahu. Saya enggak tahu ya. Yang berbahasa Arab saja saya sempat ngecek di Tokopedia itu yang paling murah 6 jutaan. Itu yang paling murah, tebel banget kitabnya teman. Nah, balik lagi, Imam Nawawi itu teman-teman, dia menguasai semua kitab madhab Syafi'i lalu dihimpun jadi satu itu. Nah, itu makanya kita tahu ya, Imam Nawawi kan meninggal dalam keadaan single, beliau tidak menikah karena beliau menghabiskan waktunya untuk menghatamkan seluruh kitabnya mazhab Syafi'i. Ya, ini sekedar cerita gitu. Tadi gara-gara saya cerita Ibnu Hajar Asqalani tadi loh. Nah, saya balik lagi, ini cerita ya biar teman-teman tahu betapa susahnya jadi ulama. Ya, susahnya jadi ulama, susahnya minta ampun. Dari yang paling sederhana aja belajar bahasa Arab itu susahnya minta ampun. Baik, yuk kita mulai bahas dari hadis Sa'al bin Sa'ad ini. Baik, saya bacakan hadisnya Sa'al bin Sa'ad ya. Sa'al bin Sa'ad berkata, ketika Abu Asid As-Sa'idi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan para sahabat. Sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkan kepada mereka. Kecuali istrinya sendiri. Dia menghancurkan kurma, maksudnya memasak ya. Dalam suatu tempat yang dibuat dia sendiri, dari batu sejak malam. Maka setelah Rasulullah selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan mitunan itu terhadap Nabi. Maksudnya dia ceritanya begini. Jadi ada sahabat yang namanya Abu Asid ini, itu ketika menikah, itu karena gano rewangi, akhirnya istrinya Abu Asid itu yo masak dewe, yo atrater. Jadi ini ya undangan ya para sahabat Nabi ya. Nah ini yang melayani, yang ngasih makanan, menghidangkan itu istrinya Abu Sa'id sendiri. Jadi yang melayani itu istrinya Abu Asid sendiri. Jadi setelah ini masakannya diambil dari dapur, dikasihkan kepada sahabat. Dari sini kita tahu ternyata tidak ada tabir. Dari sini kita tahu, oh ternyata tidak ada tabir. Nah itu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dijelaskan di kitab Syarah Fathul Bari yang saya cerita tadi Ibnu Hajar Asqalani itu. Ya itu dari sini kita tahu, oh ternyata tidak perlu ada tabir, nggak apa-apa dari hadis ini ya. Karena memang ternyata ini si wanita ini melayani sendiri tamu yang laki-laki. Dan dari ini Ibnu Hajar Asqalani pun menjelaskan bukan hanya istri boleh melayani tamu laki-laki, suami pun boleh melayani tamu perempuan. Jadi bawa makanan terus menghidangkan itu boleh. Ingat ya dengan syariat dalam artian pakaiannya sopan gitu, tetap syariat itu berlaku. Tapi intinya boleh. Karena di hadis ini dijelaskan memang tidak ada tabir dan si pengantin pun boleh melayani yang lain jenis. Dari sini akhirnya kita paham boleh juga misalnya rewang gitu ya. Rewang kita nyebutnya rewang kan. Biasanya kalau mantan ada rewangnya. Nah, boleh juga rewang dari perempuan melayani laki-laki, begitu juga sebaliknya. Boleh. Ingat ya boleh. Kalau misalnya rewangnya banyak ya monggo, yang perempuan itu perempuan, laki-laki ya monggo. Tapi kalau rewangnya dikit ya di hadis di sini dipersilahkan, boleh. Nah dari sini kita tahu ternyata
memang nggak pakai tabir. Acara walimatul urs itu nggak pakai tabir. Ya itu ya hadis ini. Terus yang terakhir teman-teman, hadis selanjutnya tentang kenapa tidak pakai tabir. Ternyata di zaman Rasulullah itu Masjid Nabawi memang nggak ada tabirnya. Jadi ketika sholat jamaah, laki-laki dan perempuan benar-benar tidak ada tabir. Yang perempuan di belakang dan mereka melihat langsung para laki-laki di depan. Hadisnya begitu. Dan dari itu akhirnya para para ulama berpendapat, oh ternyata walimatul urs itu tidak perlu pakai tabir. Ingat ya, ada dua pendapat. Yang pertama pakai tabir, yang kedua pendapat yang kedua yang tidak pakai tabir. Yang tidak pakai tabir ini mayoritas ulama malah pakai pendapat ini. Dari mana? Dari hadis-hadis yang saya ceritakan tadi. Hadisnya Abu Asid, ya tentang istrinya yang ikut melayani. Lalu hadis tentang Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi itu ternyata dulu tidak pakai tabir. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jadi itu teman-teman ya, walimatul urs, saya ulang ya, untuk apa diingat kembali, nomor 1, tidak boros, tidak berlebihan. Nomor 1, tidak boros dan tidak berlebihan. Nomor 2, tidak niat untuk pamer atau gengsi. Tidak dalam rangka walimatul urs itu bukan dalam rangka pamer kekayaan, semakin kaya semakin gede pernikahannya, anak menteri orang bini semua gitu loh. Yang kayak gitu tidak boleh dalam rangka pamer. Nomor 3, tidak mengharap buruan, tidak mengharap uang amplop atau kado atau apapun, gitu ya. Nomor 4, mengundang fakir miskin, mendahulukan mengundang fakir miskin, bahasanya mustahab. Nomor 5, menghormati waktu sholat. Nomor 6, pakai tabir atau tidak, dipersilahkan pakai tabir atau tidak. Oh iya, sorry, ada yang kelupaan tadi apa? Ada kelupaan 1 kok. Oke. Nomor 7, saya lupa ya, ada kelupaan 1. Mustahab disukai duduk. Saya ulangi, mustahab atau disukai duduk. Artinya apa? Kan ini namanya walimah itu acara makan-makan toh. Nah, itu lebih disukai acara makan-makannya duduk, bukan berdiri. Kan kita kan sering lihat standing party toh sekarang toh. Ustaz, apakah hukumnya haram? Enggak ya teman-teman. Hadis tentang larangan makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri itu enggak sampai derajat haram. Para ulama mazhab berkata itu derajatnya itu makruh, bukan haram. Berarti saya bukan berarti menganjurkan jangan makan berdiri, enggak loh ya. Tapi kita enggak ngomong itu haram. Levelnya itu sampai makruh doang. Maka kembali lagi, maka selanjutnya berapa? Itu juga dia. Walimatul urs salah satu selanjutnya itu dianjurkan atau mustahab walimatul ursnya itu duduk. Saya makan itu logo, dikasih tempat duduk. Nih, Pak Ustadz, tempat duduknya enggak ada, ya sudah, ya mau caranya nunggu. Biasanya kalau saya begitu nyari pojokan, gelenggon paling dempis pojok nunggu. Biasanya begitu. Ya, meskipun berdiri pun itu tadi ya, enggak sampai haram derajatnya. Makruh. Baik, saya rasa ini penjelasannya cukup. Monggo Mbak Moderator kalau mau ada diskusi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sudah mulai ada masuk pertanyaan. Saya coba share. Di grup ya? Sebentar, ada paket. Sebentar ya. Ya. Pertanyaannya dari Ukti Ninda Ustadz itu. Baik. Jadi sama ini sekalian saya pamit ya. Nanti akan dilanjutkan sama teman saya Mbak Alfia untuk Q&A-nya sama penutupnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Alfia boleh dibacakan. Baik, terima kasih Mbak Estri. Saya izin melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan. Kalau semisal di gedung nggak dipisahkan laki perempuan gimana? Contohnya seperti saudara, Pak D, nenek. Ya, baik. Begini teman-teman yang dirahmati Allah. Secara langsung kalau kita bicara ngomong syariat ya, kita ngomong syariat, ikhtilat itu percampuran antara laki-laki dan perempuan itu nggak boleh.
Saya ulangi, ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan itu tidak boleh. Ingat ya, satu, itu dulu kita harus paham dulu, itu tidak boleh. Tapi ada kondisi-kondisi yang kita tidak bisa melakukan ini, tidak bisa apa ya istilahnya, tidak bisa terlepas dari kondisi ikhtilat. Contoh pasar itu kayak itu. Pasar itu mesti ikhtilat. Nggak bisa, kecuali jenengan misalnya gini, jenengan nanti jadi presiden, terus Anda pakai syariat, pokoknya kudu pasarnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri, misalnya gitu, itu ya mbo. Kalau jenengan mau berbuat seperti itu, mbo silakan. Jenengan punya kekuatan seperti itu, mau silakan. Tapi ada sebuah kondisi yang jenengan tuh mau tidak mau pasti terjadi ikhtilat, yaitu pasar. Akhirnya para ulama akhirnya namanya ruksoh, teman-teman. Bukan berarti boleh, tapi ruksoh. Ruksoh itu artinya akhirnya diperbolehkan karena kondisi. Pasar itu gitu. Aslinya kan tidak boleh ikhtilat, campur laki-laki dan perempuan tidak boleh. Tapi karena memang itu tidak akan bisa tidak akan bisa dilerai, maksudnya tidak bisa kondisinya diidealkan, makanya mau tidak mau terjadi ikhtilat di pasar itu. Nah, itu namanya ruksoh. Sama seperti dengan jalan terus kecipratan air bekas hujan gitu loh. Nah, itu ruksoh, keringanan, tidak dianggap najis. Ruksoh itu jangan kalau cek di kitabnya Imam Nawawi itu dianggap ruksoh, nggak dianggap dosa, nggak dianggap najis, astagfirullah, nggak dianggap najis. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mungkin kita hindari itu mesti terjadi. Nggak cuma di zaman kita, teman-teman, di zaman para ulama, para sahabat gitu, kecipratan mesti, nggak bisa dihindari itu. Nah, itu namanya rukso. Nah, kembali lagi, kalau di kondisi pernikahan apa Ustaz? Yang ideal ya laki-laki dan perempuan dipisah. Ya. Yang kedua, kalau misal Pak D dan apa tadi itu? Pak D dan Bu D, ingat ya teman-teman yang dirahmati Allah, saudara itu belum tentu mahram. Kita kan kemarin pernah bahas mahram misalnya red gitu, ada yang termasuk enggak, ada yang, contoh ya, contoh gini, Pak D dan Bu D kita itu mahram. Ingat ya, mahram bukan mukrim. Kalau mukrim itu orang yang pakai baju ihram. Kalau mahram orang yang haram dinikahi gitu ya. Pak D, Bu D itu mahram. Tapi saudara sepupu bukan mahram. Anaknya Pak D, anaknya Bu D itu bukan mahram. Bukan mahram itu. Nah, itu apa namanya? Apa istilahnya? Itu harus dipisah. Jadi kalau kita bicara seorang syariat yang apa ya, yang ideal itu dipisah, tetap kudu dipisah. Pak D kalau Budi, Pak D dan Budi, Pak D dan Budi memang mahram kita kok, gak masalah dia mahram. Tapi kan anaknya Pak D dan Budi itu bukan mahram tuh. Anaknya Pak D dan Budi itu bukan mahram. Dia itu apa namanya, orang lain sudah, meskipun saudara kita. Itu dia tetap harus dipisah. Ustaz, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya terus piye, nggak memungkinkan kok. Kalau memang kita sudah berusaha memisah, kayak salah terus piye. Anda misalnya sudah minta tolong IO-nya tidak bisa melaksanakan, ya piye. Kecuali kalau dari awal Anda sudah ngomong, langsung IO-nya ditepsi. Yang laki-laki lewat sini, gini, yang dimaksud dipisah itu bukan berarti gedungnya dipisah ya teman-teman, tapi jalurnya dipisah, gini loh. Bukan berarti gedungnya terpisah, enggak. Yuk, terpisah lebih bagus lagi. Tapi maksudnya itu jalurnya dipisah. Jadi sebelah kanan itu tempat makan khusus laki-laki. Jadi sing lanang lewat jalur kanan kabeh. Sing wedok yang perempuan lewat jalur kiri kabeh. Jadi tidak ada yang laki-laki meluncung rono itu khusus perempuan, atau sebaliknya. Yang perempuan melusur ke kiri, gitu aja ke kanan itu ya lagi nggak bisa. Jadi bukan gedungnya yang dipisah, tapi tempatnya itu dipisah. Jalur makan biasanya kan makan toh. Jalur untuk masuk ke apa namanya? Masuk ke mimbarnya pengantin yo dipisah. Jadi bukan gedungnya yang dipisah teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang kayak begini itu harus, kalau memang mau syariat yang seperti benar-benar syar'i 100%, jadi harus ngomong IO dari awal. Dari awal harus dari IO nih. Biar nggak salah paham. Ya, gitu nggih. Semoga terjawab. Monggo silakan Mbak moderator, ada lagi. Mbak Alfi, silakan Mbak Alfi. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Mas Didi. Mau tanya mengenai biaya pelaksanaan resepsi atau walimah di tempat calon istri atau suami. Yang lebih dianjurkan untuk menyiapkan itu apakah dari pihak kedua mempelai atau kedua orang tua mempelai? Mengingat kondisi kedua mempelai belum punya pendapatan tetap atau OTW cari kerja. Begitu Ustaz pertanyaannya. Ya, baik. Teman-teman masih ingat ya kemarin ketika kita bahas mahar itu, masih ingat ya? Mahar itu kewajiban siapa? Laki-laki. Maka kalau kita bicara ideal ya, kita bicara memang di fikih tidak dijelaskan secara detail. Maksudnya
nggak ada kewajiban laki-laki ya memang. Tapi kalau kita bicara maharnya dari laki-laki, maka seyogyanya, sebaiknya, sebaiknya pernikahan, resepsi pernikahan itu dari laki-laki. Biayanya loh ya, dari laki-laki. Nih, kalau misal gini, Ustadz, tapi kan resepsi biasanya 2 kali, Ustadz. Biasakan di apa laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tetap, kalaupun si perempuannya bikin resepsi juga, maka si laki-laki ikut ikut nyumbang. Saya ulangi G. Dari kita belajar fikih mahar dulu, berapa bulan yang lalu itu kita paham kewajiban memberikan mahar itu di laki-laki. Meskipun secara fikih tidak mewajibkan biaya resepsi, tidak mewajibkan, hanya saja seyogyanya lebih disukai kalau biaya resepsi itu berasal dari laki-laki. Kalaupun resepsinya 2 kali, laki-laki sendiri ada gitu aja di rumah keluarga laki-laki, di rumah keluarga perempuan juga ada. Tetap si laki-laki nyumbang pisan untuk si perempuan. Lebih disukai mustahab atau sunnahnya seperti itu. Pak Ustadz, apakah yang dimaksud laki-laki ini si yang menikah atau bapaknya yang menikah atau orang tuanya? Dua-duanya. Boleh si anaknya, boleh orang tuanya. Intinya itu keluarga laki-laki. Ya, bisa dipahami, ya. Kalau bisa bilang, Ustadz ini kebetulan si calon suaminya si awal-awal nikah, si awal kerja Ustadz gurung suge. Ya monggo, silakan. Boleh bapaknya si laki-laki. Bisa dipahami ya. Silakan, ada lagi itu ditumpuk dari siji pertanyaan ini. Ya, Monggo silakan, baik, Mbak. Ustaz, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak India Hanum. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita sebagai yang mempunyai acara tidak mengharapkan duluan, tapi kita tetap menyediakan kotak karena ditakutkan malah tamu-tamu ngasih amplop waktu di kuadri atau panggungnya. Terima kasih. Ya, jadi kalau menyediakan kotak monggo-monggo saja. Ya, tapi sekali boleh kok, nggak apa-apa. Itu tuh boleh. Tapi ingat ya, jangan diniatkan. Pokoknya jangan diniatkan aja. Yang dilarang kan peniatannya. Kalau menyediakan kotak itu tadi dilatih 3 kotak, itu mau bingung. Ini kita kayak nanti karena sudah jadi budaya soalnya kan ya. Ini kita kayak nanti ya sudah kasihkan kotak aja. Nek perlu sampai tulisi seikhlasnya. Lah kan akhirnya orang tak berbati kan. Karena kalimatnya seikhlasnya. Seikhlasnya. Tidak bawa pun tidak apa-apa. Nah itu lebih enak lagi gitu kan ya. Di kotak kita tulis saja seikhlasnya, terus tulisi tidak bawa pun tidak apa-apa. Itu lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Jadi Ustadz kalau dikasih kotak tidak apa-apa, tapi ingat yang nggak boleh itu meniatkannya. Jadi aku mentok seket itu betul balik ke 75 itu itu. Nggak boleh. Saya mohon ampun semoga Allah mengampuni saya. Biasanya kalau saya habis resepsi itu tidak pernah kasih nama saya. Memang kalau saya pribadi begitu. Lebih baik tidak dikasih nama. Ya kalau saya gitu ya, ini kalau saya belum tentu orang lain. Karena itu untuk jaga nih hati saya supaya apa mbuh aku sebuan mbek sapa ae, mbuh ketokno duit piro ae, dibalekne urusane kan dibalik itu gak apa-apa. Itu jaga hati saya. Itu kalau saya sih tidak tahu orang lain. Oke, begitu nggih. Enggak apa-apa bikin kotak tapi jangan diniati. Intinya begitu. Saya ada lagi, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih. Buat teman-teman yang ada di Zoom, barangkali ada pertanyaan atau mau ada yang didiskusikan, silakan. Baik, oh, di grup WhatsApp mungkin ada grup Ikhwan atau apa? Monggo, kayaknya ada nih Mbak satu ini. Silakan.
Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah, dari Mas Ali mau bertanya terkait walimah yang biasa dilakukan malam sebelum akad di rumah masing-masing itu bagaimana ya Ustadz? Iya, luar biasa, Masya Allah. Orang Jawa ini, apa ya, tradisinya itu, apa ya, kalau nyebut itu terlalu sopan. Menurut saya ini terlalu sopan. Mungkin saya nggak tahu kalau di luar Jawa, kayaknya di luar selain Jawa juga deh kayaknya. Aslinya apa namanya sebelum sebelum akad ada makan-makannya, setelah akad ada makan-makannya. Biasanya orang kalau sebelum akad nyebutnya syukuran, kalau setelah akad nyebutnya walimatul urus. Ya sebenarnya nggak masalah sih, boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya. Tapi menurut saya itu apa ya, terlalu sopannya orang-orang Indonesia. Kayaknya di luar Jawa juga kayaknya juga ada. Tapi kalau dengan lihat di tradisinya Kanjeng Nabi dalam artian apa sunnah, kok tradisinya Kanjeng Nabi, astagfirullah kalau saya salah, di sunnah itu dengan tahu pemberian makan itu setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah. Berarti kalau dengan sebelum akad nikah ya monggo, itu dianggap syukuran, monggo aja dianggap syukuran. Saya sering kali menemui kayak gitu. Justru saya beberapa kali diminta ceramah itu yang malam sebelum akad nikah. Beberapa kali saya diminta ceramah itu yang malam sebelum akad nikah, itu diminta ceramah di situ. Iya, ada itu, dan monggo-monggo saja, itu dianggap sedekah, boleh-boleh saja. Cuman kalau kita bicara tentang walimatul urus itu tadi, yaitu tadi setelah akad nikah, lebih tepat lagi kalau dalam fikih di sini disebutkan setelah duhul atau setelah jima, yaitu yang lebih maksudnya mustahab, yang sunnah itu seperti itu. Jadi monggo saja, sebelum akad nikah ada syukuran, setelah akad nikah ada monggo, tapi yang diutamakan itu yang setelah ya. Jadi bukan berarti dengan sebelum akad nikah ada makan-makan, terus setelah tidak ada makan-makannya. Justru yang diutamakan itu yang setelah, bukan yang sebelum. Nih, yang Anda sebut resepsi itu loh. Nah, itu yang ditamakan itu malah. Untuk mengumumkan bahwa pernikahan telah terjadi. Gitu, tidak dilarang, sebelum juga boleh-boleh saja, itu dianggap sedekah. Nah, cuman yang lebih diutamakan itu yang sesudah. Jadi kalau Anda mengadakan sebelum dan sesudah, ya monggo-monggo saja. Saya dulu pernah nikahkan orang gitu kok. Pernah khutbah nikah malam harinya, besoknya ada makan-makannya lagi. Ada, saya datang di nikahan itu ada yang kayak gitu. Monggo-monggo saja. Silakan. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih. Saat ini ada pertanyaan kedua juga. Untuk pertanyaan terkait dengan akikoh di hari sebelum akad nikah atau yang biasa disebut walimatul akikoh, itu bagaimana Ustadz? Terkadang kan kayak waktu walimah sebelum acara nikah itu kayak yang jadi satu gitu Ustadz, walimah sama Ya, akikohnya. saya ya orang Indonesia ini. Ya Allah, saya kemarin ceramah di ibu-ibu pengajian, saya bilang, Bu, saya tanyain, Bu, jenengan pas akad nikah suami jenengan suruh salaman ya, Bu, terus gini gak tegang ya, terus ketika dia salah sebut nama si pengantin, ngomong tidak sah, padahal kita sama belajar ya, salah sebut nama pengantin itu bukan berarti tidak sah, tetap sah pernikahan itu, jadi tidak perlu diulang. Cuman kan di Indonesia kan begitu, gimana tidak sah, diulang, padahal itu tetap sah. Salah sebut nama pengantin, salah sebut nama orang tua, ya mertua, sah, tetap sah. Karena orang itu pada tahu yang dimaksud di nikah itu yang itu sah, tetap sah. Cuman kan di Indonesia ya, itu people plus 62 kan, jadi akhirnya nikah itu terasa jadi lebih berat karena ketambahan budaya-budaya itu tadi. Nah ini sama. Saya ngerti kenapa ada walimatul akikoh itu, saya ngerti. Begini ceritanya begini. Kan hadisnya begini, saya ngerti. Setiap orang itu terbebaskan dengan akikohnya. Saya ngerti itu. Hadis itu saya paham. Makanya orang-orang ini tuh ketika dia mau nikah supaya dia terbebaskan dari penjara dalam tanda petik, sebelum dia nikah dengan orang lain, dia selesaikan dulu akikahnya. Begitu, saya ngerti saya. Saya ngerti saya. Hanya boleh. Jadi kan kalau dengan Ustaz dia mau akikah dulu, boleh. Jadi sebelum 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 walimatul urus besok, malamnya itu dia ngadakan apa syukuran sekaligus akikah kan gitu, boleh saja. Tapi ada tapinya. Seringkali kita itu sering salah paham. Dikira akikah itu kita mengakikah diri kita sendiri, nggak bisa. Yang mengakui kita itu ayah kita. Kalau ayah sudah meninggal ya monggo, perempuan ibu boleh. Tapi kalau kita mengakikoi diri kita sendiri nggak boleh, nggak bisa. Jadi kalau misalnya Ustadz mau mengadakan walimatul akikoh malam sebelum pernikahan gitu kan ya, sebelum akad nikah, boleh, tapi yang mengadakan bukan Anda. Artinya apa? Duitnya itu dari orang tua Anda.
bukan dari Anda. Loh Ustaz, tapi orang tua kita kan, misalnya saya orang tua kita kan miskin gitu kan ya. Ya apa Ustaz? Ya makanya kan kita perlu belajar fikih itu begini. Makanya namanya merubah akad, merubah niat. Caranya gimana Ustaz? Boleh. Sebenarnya ini awalnya dari madzhab Hanafi, terus akhirnya madzhab Syafi'i pun membolehkannya ternyata. Jadi misalnya gini, jenengan mau apa namanya, jenengan sedekah ke bapak jenengan, Pak itu loh Pak, tak sedekah sampean Pak, duit pleng. Nah akhirnya sama bapak jenengan, duit dari sedekah jenengan itu dijadikan akikah. Lah itu boleh. Bukan jenengan biayai akikah jenengan sendiri, tidak bisa. Nggak bisa. Yang membayarkan itu harus bapaknya. Yang ngeluarin duit harus bapaknya. Itu namanya, kalau dalam bahasa fikih namanya hilah. Alasan yang syar'i. Boleh gitu. Kayak gitu tuh boleh. Mengubah akad namanya. Jadi kan, apa namanya, di bank syariah lah begitu. Pinjam, apa, beli, apa, nyicil syariah. Itu kan caranya gitu. Mengubah akad. Kan? Atau, apa, kemarin saya contohin. Nah ini namanya mengubah akad. Haram, barang, oh haram. Barang najis itu kan haram diperjualbelikan. Kotoran sapi, kotoran kambing itu kan tidak boleh, kan itu najis, tidak boleh, haram hukumnya. 4 mazhab mengatakan haram hukumnya diperjualbelikan. Kenapa? Karena barang najis. Nah, terus ya Ustaz, kotoran sapi, kotoran unta, kotoran kambing itu kan bisa jadi pupuk lah, kan? Ya apa Ustaz, haram hukumnya. Nah, namanya mengubah akal. Jadi yang bukan saya beli ya pupuk, apa kok pupuk, saya beli ya kotoran kambing atau kotoran sapi, enggak. Akhirnya begini, saya bayar, saya sewa tempat atau rumahmu untuk menampung kotoran sapi tersebut. Akhirnya akadnya bukan membeli kotoran, tapi membawa sewa manfaat menyimpan kotoran pupuk. Nah itu beda akad namanya. Nah para ulama mazhab begitu caranya. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk haram, nggak ada solusinya. Itu namanya hilah, mengubah akad. Ya, mengubah akad supaya jadi boleh. Nah sama ketika jenengan tanya Ustaz, walimatul akikoh gimana? Boleh. Pokoknya yang bayar bukan jenengan. Walimatul akikoh itu yang bayar orang tuanya, bapak jenengan kalau masih hidup. Ya. Kalau saya kalau bapaknya tidak ada ya boleh ibu. Lah kalau misalnya Ustaz, orang tua kita miskin, ya sudah dengan cara itu mengubah akad caranya. Anda sedekah ke ibu Anda atau bapak Anda, nah bapak Anda nanti yang bayarin akikoh Anda. Oke, bisa dipahami nggih? Ya, silakan ada lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan dari Mbak Galuh, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, jika kita sudah berniat ingin mengadakan nikah syar'i, tapi bertinggal di desa yang mayoritasnya selalu pakai adat, apakah tetap harus memperhatikan omongan tetangga atau tetap dengan pendirian ya Ustaz? Ya, saya paham. Ini, ada kaidah usul fikih yang bilang kalau Anda tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ya ini kaidah usul fikih bilang kalau Anda tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Contoh paling simpel begini. Nah, kita sama-sama tahu bank syariah itu kalau dilihat dari prosesnya tidak 100% syariah. Itu teman-teman saya syariah pun ngakui seperti itu. Enggak 100% syariah. Si ono proses-proses yang belum syariah. Tapi kaidah usul fikih bilang, kalaupun belum 100% syariah, masih 70%, ya jangan ditinggalkan, ambil yang 70% itu. Kalau misalnya masih 60%, ya ambil 60% yang syariah itu. Kalaupun masih 5% syariah, di dalam bahasa syariah misalnya ya, 90%-nya masih prosesnya non syariah, masih 5% yang syariah, ya sudah ambil saja itu, nggak apa-apa. Karena kita bisa itu. Itu kaidah usul fikih artinya kalau Anda tidak bisa ngambil seutuhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Saya ulangi, kalau Anda belum bisa ngambil seutuhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Artinya apa? Disuruh ngambil sebagian. Nah sama, kalau jangan tanya Ustaz, kita tuh pengen syariah Ustaz. Pengen mengadakan acara yang benar-benar syariah, tapi tetangga kanan kiri kita atau lingkungan sekitar kita belum bisa kalau dibuat seperti ini Ustaz. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah sebisa kita. Contoh orang dangdutan mana? Itu paling simpel wis. Lagunya duduk dangdut sekali lagi bukan berarti dangdut itu tidak boleh, enggak ya, enggak saya tidak bilang begitu. Tapi sudah tidak ada joget-jogetnya lagi, maksudnya ngundang biduan wis ora ono kok ngono, nggih. Nggih, tidak ada begitunya, nggih. Anda misalnya ngundang sholawatan misalnya, monggo. Nah, itu kan Anda berusaha semampu jenengan untuk mensyariahkan resepsi jenengan. Nggih, atau apa tadi? Berusaha untuk tidak mengharap bawaan. Nah itu sudah jenengan berusaha meskipun belum 100% sesuai dengan poin-poin tadi,
Minimal Anda bisa ambil 1, 2, 3 poin aja. Anda sudah berusaha syariah. Tidak apa-apa. Itu kayak Kaidah Fikih bilang, kalau Anda tidak bisa menolak seutuhnya, kalau Anda tidak bisa mengambil seutuhnya, jangan menolak seutuhnya. Artinya jukuan. Masuk si jiloro itu jukuan. Oke, tidak apa-apa. Kalau memang tetangga kanan kiri Anda seperti itu, ya mau gimana lagi. Ya nyun sewu, kalau paling enak, nyun sewu. Paling enak kalau jenengan berpenghasilan cukup, bikin acara di gedung, IO-nya bisa diajak kerjasama, beres. Langsung dibuat kanan, catering khusus kanan sendiri laki-laki, catering khusus kiri laki-laki sendiri. Jalur untuk laki-laki lewat panggung kanan, jalur untuk perempuan lewat panggung kiri. Ya wes itu nggak akan bercampur itu. Enak kalau gitu. Ya kecuali kayak gitu. Tapi kalau jenengan belum mampu melaksanakan seperti itu, ya sudah pakai kaidah usul fikih itu tadi. Kalau belum bisa mengambil seluruhnya, jangan tolak seutuhnya. Cuma 5% sing syariat, ya sudah ambil itu praktekkan yang 5% tadi. Yang saya bilang tadi ya minimal kalau joget-joget biduan seksinya wis ora oleh itu. Ora oleh, mau ganti solawatan monggo silakan, pikiran monggo silakan. Mau ganti ada musik setelah Maher Zain silakan. Ya, bisa dipahami nggih. Baik, terima kasih Ustaz. Buat teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari sudah Ustadz, mungkin bisa ditutup Ustadz. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi, alhamdulillah teman-teman kita sudah belajar beberapa poin tadi yang semoga dari beberapa poin tadi kita bisa buat teman-teman yang belum nikah itu semoga bisa dipraktekkan untuk kedepannya teman-teman, semaksimal teman-teman, semampu teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, gini, kalau Gus Bah menyebutnya itu memahami keterbatasan kemampuan diri. Jadi apa istilahnya, kalau bahasanya Gus Bah dulu bilang, kalau memang Allah menghendaki orang Islam itu langsung berubah 100%. Kalau Allah menghendaki orang Islam yang atau pelaku maksiat itu tidak suka, gitu kan ya. Allah tidak suka sama pelaku maksiat, langsung berubah 100%. Maka Allah itu tidak mengutus malaikat Jibril ke kanjeng Nabi. Allah itu mengutusnya malaikat Israel. Pokoknya untuk si maksiat langsung mateni, maksiat mateni. Enggak. Justru ketika Allah mengutus malaikat Jibril itu sebagai pertanda bahwa ada keterbatasan manusia untuk taat 100%. Artinya manusia punya keterbatasan, untuk bisa taat itu ada prosesnya. Nah, kembali lagi kenapa tiba-tiba saya cerita seperti ini, jangan mentang-mentang jenengan tahu ilmunya, terus jenengan paksakan kepada keluarga jenengan yang belum tentu bisa cocok sama ilmu ini. Meskipun ilmu ini syariat sekalipun. Maka sekali lagi teman-teman pelan-pelan. Dari awal diskusikan dari awal seperti ini ke keluarga jenengan. Beritahu secara pelan-pelan ke keluarga jenengan kalau akan ada proses yang seperti ini. Kalaupun tentara bisa ternyata keluarga jenengan tidak setuju misalnya, maka jenengan bisa mempraktekkan syariat semampu Anda. Jenengan poin-poin apa yang Anda bisa praktekkan, ya sudah itu saja yang Anda praktekkan. Mau bagaimana lagi, kita lahir di sebuah kondisi, di sebuah keadaan di mana orang belum siap 100% syariat. Setidaknya kita sudah tahu ilmunya, bisa jadi nanti kita bisa mempraktekkan ke anak generasi, anak cucu kita. Kalaupun sekarang kita belum bisa mempraktekkan, minimal kita tahu ilmunya dan bisa mengajarkan ke anak cucu kita, bisa mengubah menjadi walimatul urs yang syariat. Ya gitu nggih. Jangan memaksakan sehingga membentur-benturkan langsung dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita, itu juga tidak baik. Ya itu semoga itu jadi pembelajaran buat kita semuanya. Terus satu lagi, mau mengingat saya tadi sebelum kajian ini ngecek Gus Najih Bojonegoro itu bikin status
dalam riwayat Bukhari itu barang siapa yang ketika mendengar sebuah informasi tentang terbunuhnya seorang muslim dan dia ridho, maksudnya ridho itu artinya biasa aja, nggak ada perasaan apa ya, menolak atau terluka ada seorang muslim di sana terbunuh, maka dia telah mendapatkan dosa yang begitu besar. Artinya begini, jenengan kalau melihat ada berita peperangan, terus ada misal Palestina, paling gampang Palestina, paling gampang jelaskan itu ada saudara kita sana muslim Palestina yang sedang terdolimi, terus ada biasa-biasa saja, hati Anda tidak termasa terdolimi, nggak sakit hati saudara Anda didolimi itu, Anda sudah kena dosa besar. Itu apa namanya, saya lihat tadi di statusnya Gus Najib seperti itu. Maka hati-hati teman-teman, sekarang kan era informasi, dengan buka Facebook aja, buka apapun itu sudah tahu kan berita peperangan dimanapun, kita sudah tahu gitu. Langsung bisa cek itu ada berita manapun bisa cek. Nah, kalau jenengan tahu berita itu dan tahu betul saudara Anda muslim ada yang terdolimi di sana, maka hati-hati sekali, jangan sampai ada perasaan di hati jenengan itu biasa-biasa saja. Ada saudara teman jenengan di Palestina atau di Afghanistan atau dimanapun itu yang terdolimi, hati jenengan harus ada terlukanya. Kalau tidak ada terlukanya, kalau bahasa kita itu tidak ada ukhuwah di sana, jenengan kena dosa besar nanti. Itu saja, saya mohon maaf kalau ada bahasa saya kurang berkenan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya minta maaf kalau ada yang saya sampaikan ada salah, itu karena kata-kata saya yang salah, itu karena ilmu saya yang kurang, itu amal saya yang kurang baik. Kalau ada yang benar berasal dari Allah, alhaqqu rabbikum alakum minkum. Mari kita tutup istighfar satu kali, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak moderator, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang ingin infak untuk kajian hari ini dan untuk bisa melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7136878968. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.